Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama Yesus Kristus. Tuhan yang kami puja, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kagumi. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dan doa kami malam ini, Tuhan juga bangga punya anak-anak seperti kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Malam ini kami akan belajar lagi dari firman-Mu. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, agar setiap kami tidak terkecuali dapat mengatakan sama seperti Rasul Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Biarkan ini menjadi moto dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya. Shalom saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Kita akan melanjutkan Bible study kita. Kita sudah berada di 1 Korintus pasal yang ke-9. Dan hari ini kita akan lihat ayat yang ke-15. Jadi kita akan lihat ayat yang ke-15 selesai yang ke-27. Sudah siap? Mari kita membaca firman Tuhan. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Saudara, kita kalau mau membahas atau mempelajari ayat 15 sampai 27 ini, kita harus mengingat pelajaran kita minggu lalu. Ya, kita sudah bahas ayat 1 sampai ayat 14 yang ada 12 pertanyaan yang diajukan Rasul Paulus mengenai hak dan kewajibannya sebagai rasul. Dia punya hak-hak yang sebenarnya bisa diambil tapi tidak diambilnya. Nah, saya akan mulai melanjutkan ayat 15 tapi saya bacanya dari ayat yang ke-14 supaya kita menangkap dulu setidaknya sedikit dari apa yang Paulus sampaikan di ayat-ayat sebelumnya. Ayat 14 katakan begini, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini adalah konklusi dari hak dari 12 pertanyaan yang diajukan, yang dipertanyakan oleh Rasul Paulus. Dan di sini dia katakan demikian pula Tuhan menetapkan bahwa orang yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Kami sudah mungkin hampir 22 tahun bersama-sama dengan mahasiswa di STT Misi William Carey dan bahkan dengan pelayanan-pelayanan kami selama ini. Dan kami melihat bagaimana kadang-kadang dan sering sekali, bukan kadang-kadang saja, sering sekali dalam pelayanan-pelayanan kami berangkat tanpa uang. Kami berangkat tanpa punya pegangan-pegangan. Kalau orang lain mungkin tidak akan berangkat, tapi kami selalu berangkat. Kenapa? Saya percaya ini terjadi. Saya ingat satu hari saya membawa seorang tamu dari Afrika Selatan. Lalu kemudian kami KKR di Balige, saudara. Dan waktu kami berangkat kami tidak punya uang. Apa yang ada kayaknya pada hari itu kami hanya bisa membawa Indomie 1 kotak kalau saya tidak salah. Dengan beras 1 goni kecil. Lalu kami berangkat ke Balige. Sesampai di Balige kami berpikir mungkin tuan rumah akan menjamu kami makan nanti. Ternyata setelah kami selesai KKR, setelah ya di Balige ada apa itu namanya seperti balai kotanya itu yang pas di tengah-tengah dekat Tugu itu. Kami KKR di situ, saudara. Lalu orang ramai semua datang dan ada beberapa mahasiswa saya di Balige, hamba-hamba Tuhan yang ikut hadir, ikut menyemarakkan ibadah KKR itu selama 2 hari. Tapi ternyata setelah selesai ibadah mereka pulang ke rumah masing-masing. Gak ada yang tanya bagaimana kita makan, bagaimana kami akan melanjutkan kegiatan kami. Ya singkat cerita kami malam itu setelah mendoakan begitu banyak orang, kami balik ke tempat kami menginap. Lalu kemudian memang gak punya apa-apa. Saya ingat sekali waktu itu bendahara yang pegang uang adalah Weni. Ya, Weni pegang uang, dia bilang, "Pak, jangan takut, kita udah siapkan makanan." Yang dimasak Indomie dan nasi. Saya bawa tamu dari Afrika Selatan. Sampai hari ini dia ingat, Oktav, rice and noodle. Karbohidrat sama karbohidrat maksudnya begitu kan. Kita kan biasa makan nasi dengan Indomie gitu. Tapi bagi mereka itu sesuatu yang luar biasa. Tapi saya mau katakan, setiap orang yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya, sayangnya pada waktu itu bahkan uang persembahan tidak kami ambil, saudara, karena ada panitia yang ambil dan sedikit pun tidak ada pertanyaan bagaimana orang Bapak makan. Tapi ya gak apa-apa, saya bilang jangan takut karena kita memberitakan Injil dan kita akan makan dari pemberitaan Injil itu. 3 tahun yang lalu saya, Budi dan beberapa orang berangkat keliling, saudara. Dan Budi tahu betul saya gak punya uang, yang penting kami punya uang. Oh, itu si Billy baru masuk itu. Baru masuk dia, saya bawa dia keliling.
Kami keliling, saudara, saya nggak punya uang, hanya uang untuk beli minyak BBM. Kami jalan naik bus 3 orang kalau nggak salah kita ya, 4 sama Christopher ya, 4 orang. Kami berangkat dari sini ke mana, Rantau Prapat, sebelum Rantau Prapat, Cikampa, ya Cikampa. Kami berangkat ke sana. Semua orang kalau lihat Pak Oktav kan pikirnya kaya kali gitu kan. Haleluya. Saya berangkat ke Cikampa. Cikampa. Sampai di sana, ya saya hanya punya modal buku waktu itu. Saya bilang, "Bud, jangan takut, kita jalan, kita KKR. Nanti siap KKR coba tawarkan buku, siapa tahu ada yang mau beli." Gitu kan. Datang si Budi bukan cuma tawarkan buku. Dia tawarkan siapa yang beli buku bisa foto sama penulisnya katanya. Wah, rame juga saudara, rame. Karena orang mau foto sama artis dari India gitu kan. Akhirnya rame yang berfoto sama saya, minta tanda tangan. Tapi puji Tuhan malam itu kami dapat uang, dapat berkat, kami makan. Lalu kemudian bisa tidur di hotel saudara, walaupun hotel kelas-kelas melati saudara. Puji Tuhan. Tapi dari sini saya katakan orang yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Artinya begini, kalau Anda masih mampu memberkati hamba-hamba Tuhan yang datang ke rumah saudara, yang melayani saudara, berkati dia. Karena dia yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Walaupun mungkin hamba Tuhan itu bilang jangan, gak usah. Ya, tapi saudara saya sampaikan ini, belajarlah menghargai karunia-karunia hamba Tuhan yang datang kepada saudara. Haleluya. Maka Yesus pernah katakan barang siapa yang menerima seorang nabi dengan karunia nabi, maka dia akan memperoleh berkat kenabian itu padanya. Tapi kalau nabi datang, Anda terima dia hanya sebagai, oh ini teman saya di gereja, maka Anda tidak akan terima berkat kenabian itu. Anda hanya akan menerima berkat sebagai seorang saudara dalam Kristus. Itu sebabnya saya ingatkan sekali lagi, Tuhan tetapkan mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Nah di ayat 15 ada hal-hal yang Paulus lakukan yang mungkin bisa membuka mata saudara hari ini. Dia katakan dan dia mulai dengan kata-kata ini. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Nah banyak orang yang pakai ayat ini lalu mereka bilang lihat tuh Paulus dia nggak ambil apa-apa dari gereja. Dia nggak ambil apa-apa dari jemaat Tuhan di Korintus. Ya benar, Paulus lakukan ini karena apa? Karena memang saudara perhatikan, kalau ada seorang hamba Tuhan menulis hal seperti ini, berarti di tengah-tengah jemaat itu ada konflik yang sedang terjadi. Itu sebabnya Paulus menyampaikan masalah-masalah yang terjadi. Lalu Paulus bertanya tentang 12 pertanyaan yang saya katakan itu. Dan Paulus katakan di sini, tapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Maksud Paulus begini, tulis surat yang kutuliskan kepadamu bukan berarti aku ingin nanti kalau aku datang kamu layani aku seperti itu, bukan. Paulus bilang bukan itu yang aku mau, tapi kalian harus mengerti. Hamba Tuhan yang melayani Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Makanya sangat memalukan sekali kalau ada jemaat yang begitu hebat, begitu diberkati Tuhan, tapi pendetanya gak bisa makan, saudara. Pendetanya tidak punya rumah yang layak. Pendetanya, gembalanya tidak punya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melayani dan untuk yang lain-lain. Sangat memalukan sekali. Itu sebabnya Paulus katakan, walaupun aku punya hak ini, tapi aku tidak mau ambil itu. Aku tidak menulis ini pun supaya aku diperlakukan seperti itu. Tidak, aku tidak mau hak-hak yang tadi kusampaikan. Karena apa? Sebab aku lebih suka mati daripada Dalam bahasa Inggris seperti itu. I rather die. Aku lebih baik mati daripada apa? Daripada aku harus ambil dari kalian yang sombong. Daripada aku harus ambil dari kalian yang berkira-kira. Daripada aku ambil dari kalian yang suka merendahkan hamba Tuhan. Jadi saudara harus mengerti, Paulus pada waktu di Korintus, dia tidak ambil persembahan dari jemaat Korintus.
Kenapa? Dia tahu ada perpecahan. Dia tahu ada orang yang memburuk-burukkan dia. Dia tahu ada orang yang merendahkan dia. Itu sebabnya dia terima uang dari jemaat di Filipi pada waktu dia ada di Korintus. Mari lihat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-9, sebentar kita lihat. Kalau ada yang sudah dapat boleh baca untuk saya. Haleluya, perhatikan ini. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah siapa? Jemaat Korintus. Ya, di tengah-tengah jemaat Korintus dia pernah kekurangan, tapi aku tidak menyusahkan seorang pun. Oke? Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Jadi ada orang yang bilang, oh dia tuh Paulus, dia bekerja untuk mencukupkan kebutuhannya. Iya, kenapa? Karena jemaat Korintus tidak peduli dengan dia. Jemaat Korintus tidak mau tahu tentang dia. Jemaat Korintus terpecah-pecah sampai akhirnya mereka tidak berbuat apa-apa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka pada waktu itu. Tapi bersyukur Paulus katakan, apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia, dari Efesus. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu dan aku akan tetap berbuat demikian. Haleluya. Jadi saudara sebagai hamba Tuhan kadangkala kami harus seperti ini. Ya, kami melihat ada satu tempat yang memang mungkin tidak baik kalau kami ambil persembahan kasih dari mereka. Kami akan tolak itu. Tapi ada tempat lain mungkin ada orang-orang yang dicukupkan Tuhan, diberkati Tuhan. Dan dia mau memberi, dia mau memberkati hamba Tuhan. Lakukan itu. Kalau ada hamba-hamba Tuhan datang ke rumah saudara dan dia mungkin Roh Kudus gerakan Anda untuk memberkati dia, lakukan itu. Lakukan itu. Haleluya. Karena saya percaya tidak ada satu orang hamba Tuhan pun yang benar yang akan menunggu uang dari saudara. Saya percaya. Haleluya. Kenapa? Lebih baik aku mati daripada harus menanggung malu. Ceritaan jemaat. Oh tiap dia datang harus kasih uang. Tiap dia datang harus kasih uang. Ada hamba Tuhan begitu. Tiap dia datang harus kasih amplop. Tiap dia datang harus kasih amplop. Saya nggak percaya juga seperti itu. Maksud saya, saudara, Anda harus belajar melihat kondisinya. Kalau Roh Kudus menggerakkan, jangan menahan hatimu. Haleluya. Karena mungkin ada sesuatu, mungkin hamba Tuhan itu sedang kekurangan dan itulah saatnya Anda memberkati dia. Saya ingat ada teman saya yang selama bertahun-tahun memberkati kami tiap bulan selama mungkin ada 5-6 tahun. 250.000 aja. 250.000. Tapi itu dilakukannya setia selama mungkin lebih dari 6 tahun. Mungkin 7-8 tahun. 7-8 tahun. Tiap bulan dia 250.000. Tapi saudara tahu ada kalanya kami memang sangat butuh. Dan waktu saya ke bank, saya ke ATM. Saya lihat ada 250.000 masuk. Dan saya selalu tahu wah ini pasti dari Pak Hari namanya. Haleluya. Nah, kadang-kadang yang Anda pikir kecil, aku belum bisa buat besar. Saya bilang kalau Anda belum bisa buat besar, buat yang kecil. Kalau yang kecil pun kau tidak tahu memberi, engkau tidak akan pernah tahu membuat yang besar. Anda tidak akan pernah tahu memberikan yang besar itu. Karena Anda tidak tahu kapan orang membutuhkan sesuatu. Anda tidak tahu kapan pekerjaan Tuhan membutuhkan sesuatu. Haleluya. Itu sebabnya saya percaya hamba Tuhan tidak akan pernah meminta. Hamba Tuhan pasti tidak akan pernah membuat Anda berat dengan segala hal yang seperti itu. Kalau ada hamba Tuhan yang menetapkan, kalau saya berkunjung ke rumah harus kasih sekian, maka itu bukan hamba Tuhan sama sekali. Karena apa? Kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga.
Haleluya. Jangan sampai kemegahanku oleh Kristus karena Kristus ternoda oleh uang yang engkau berikan kepadaku. Amin. Itu sebabnya ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Gak ada alasan aku memberitakan Injil, memegahkan diri dengan Injil. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Sebagai hamba Tuhan, memberitakan Injil itu keharusan bagi kami. Haleluya. Jadi Anda gak perlu telepon saya, Pak, boleh gak melayani pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Oh iya boleh, tapi Pak kami gak punya uang mau kasih Bapak. Jangan, karena memberitakan Injil adalah satu keharusan bagi hamba Tuhan. Saya pernah lagi ditanya orang, Pak kalau Bapak kami undang berapa kira-kira amplop yang harus kami siapkan? Paten kan saudara? Mau bilang 5 juta, 10 juta kayaknya aduh tanggung juga ya kan. Mau bilang 20 juta mikir sanggup gak dia gitu kan. Betul gak? Kan harusnya mikir 5 juta lumayan juga, aku bilang 5 juta gitu kan, selamat lah gitu. Atau 20 juta lah, 20 juta aja lah Pak, gak usah banyak gitu kan. Tapi kalau aku memberitakan Injil karena uang, maka aku bersalah di hadapan Tuhan. Karena seharusnya sebagai hamba Tuhan memberitakan Injil adalah keharusan bagiku, kewajiban bagiku. Aku wajib memberitakan Injil. Karena itulah panggilanku dalam Kristus. Haleluya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Haleluya. Dalam bahasa Inggrisnya sedap. Woe unto me. Terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Haleluya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang tidak memberitakan Injil, terkutuklah dia. Kalau Anda mengatakan dirimu hamba Tuhan dan Anda tidak memberitakan Injil, celakalah engkau karena mulutmu harusnya memberitakan Injil. Perkataanmu harusnya menyampaikan perkataan Injil itu. Itulah panggilan Anda dalam Kristus. Itulah panggilan kita dalam Kristus. Haleluya. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Ada kan gembala upahan? Ada kan? Yang dia memang bekerja untuk dapat upah. Karena apa? Karena dia melakukan menurut kehendaknya sendiri. Ya cari dulu mana ada lowongan kerja jadi pendeta. Di mana ada lowongan kerja jadi gembala. Di mana ada lowongan kerja jadi diaken. Di mana ada lowongan kerja jadi penatua. Dia cari. Ini dia. Kalau dia melakukan menurut kehendaknya sendiri. Bukan karena panggilan. Maka aku berhak menerima upah. Karena aku sampaikan surat lamaran kok jadi pendeta. Aku sampaikan surat lamaran jadi gembala sidang. Saya ingat satu hari sebelum anak kami lahir. Ada seorang datang kepada saya, Pak Oktav kami butuh gembala sidang di Australia. Gereja Indonesia. Wah kami bergumul betul. Karena saya pikir wah bagus juga di Australia. Saya kepingin dari dulu. Ya kalau bisa tinggal di luar negeri aja gitu kan. Itu sebabnya nama anak kami buat Aurelia juga, mirip-mirip Australia gitu kan. Kalau buat Australia kan aneh gitu kan, jadi Aurelia. Karena Aurelia, Aurora adalah kemuliaan seperti itu. Lalu saya tanya begini, setelah beberapa minggu bergumul, saya bertanya kepada yang meminta saya, Pak, kalau saya jadi gembala di sana, boleh nggak saya kembali ke Indonesia? Tiap 2-3 bulan sekali saya ke Indonesia bawa tim misi. Kita pelayanan di Indonesia. Jawabannya membuat kami hancur hati. Dia bilang, Pak tidak. Karena kalau Bapak sudah di sini, Bapak tidak boleh kemana-mana. Karena apa? Ini dia tadi. Wah aku ngerti. Karena aku melakukannya menurut kehendakku atau kehendak orang lain. Dan aku mendapat upah dari dia. Kalau aku dapat upah dari dia, aku diatur oleh dia. Tapi kalau aku melakukannya karena Kristus, karena panggilanku sendiri, maka memberitakan Injil itu adalah keharusan bagiku. Tetapi ayat yang ke-17 ini, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri,
Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Haleluya. Amin. Ini dia. Aku melakukan panggilan ini bukan karena kehendakku sendiri. Karena kalau kehendakku sendiri aku nggak akan jadi pendeta. Ya, dulu bapakku nggak pernah mau aku jadi pendeta, saudara. Dia bilang cukup abangku saja jadi pendeta. Makanya saya dibukakan CV, saya umur 19 tahun sudah direktur sebuah CV. Saya bangun CV itu, lalu kemudian saya mulai jual beli handphone, komputer dan lain sebagainya. Saya keliling Malaysia, Singapura ambil barang. Pak Murti ini pasti tahu. Karena saya memang gak mau jadi pendeta dulu. Gak ada kehendakku jadi pendeta. Saya masuk, saya kuliah di Universitas Harapan ambil sastra Inggris. Gak ada keinginanku jadi pendeta. Tapi karena memang panggilan itu, karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Haleluya. Satu hari saya sedang di Malaysia, saudara mungkin tidak tahu. Saya baru beli barang-barang, saya di Malaysia di rumah seorang hamba Tuhan. Saya telepon hamba Tuhan yang punya rumah lagi di Singapura. Oktav jangan pulang dulu. Sebentar katanya. Dia bawa orang kerasukan di Kuala Lumpur ini. Dia bilang temanin orang ini ke Jakarta katanya. Bayangkan saya bawa orang kerasukan terbang temanin ke Jakarta. Saya bilang aku mau pulang ke Medan. Enggak, kamu ke Jakarta dulu. Akhirnya saya bawa satu keluarga ini yang baru terima Yesus. Anaknya tiap kerasukan aku berdoa. Jadi saya pengusaha, tapi saya pendoa, saya melayani Tuhan. Jadi kalau ada orang kerasukan pun saya usir setannya lari juga. Bukan cuma jadi pendeta saya usir setan, saudara. Jadi waktu itu saya terbang ke Jakarta bawa keluarga ini. Lalu kemudian setiap kerasukan saya bilang, dalam nama Yesus kau jangan bikin malu aku kau. Di pesawat, lah dia kalau kerasukan gigi bibirnya semua digigitin, saudara. Bibirnya digigitin, lidahnya digigit, keluar darahnya semua. Anak perempuan cantik baru tamat, baru masuk kuliah. Kuliah di Australia, dia ikut Halloween. Tiba-tiba setan masuk kepada dia, setiap jumpa air dia masuk jatuh ke dalam kolam itu. Makanya saya bilang orang Kristen jangan ikut-ikutan tradisi yang kau tidak tahu. Halloween lah, apalagi entah apa-apa, saudara pakai gambar setan, boneka, topeng setan, dia tahu setan dipakai lagi. Karena saya udah lihat langsung. Anak ini kami baptis, saudara, dia ngambang begini tiba-tiba, nggak bisa ditenggelamkan. Singkat cerita Tuhan panggil saya di situ. Saya layani di situ, saya bilang besok saya pulang. Pendeta ini bilang janganlah seminggu kau di situ katanya. Ya udahlah seminggu aku di situ. Seminggu saya mau pulang dia bilang janganlah 1 minggu lagi tambah. 2 minggu. Akhirnya sebulan, 3 bulan, 6 bulan saya bilang tutuplah toko. Pak David marah-marah kan. Aku bilang Pak Dev tolonglah tutup toko saya bilang. Sebelah toko kami cukup maju pada waktu itu. Tapi kalau Tuhan panggil, saya tinggalkan semuanya. Saya ingat Elisa pada waktu Tuhan panggil, lembunya dan semua kayu-kayu pembajaknya dibakar, lembunya dibakar. Kalau mau ikut Tuhan jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Tinggalkan semua dan ikut Yesus. Aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan ini adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku, yang diberikan kepadaku, yang dilemparkan, diserahkan kepadaku. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Haleluya. Ini dia, ini kebanggaan bagi hamba Tuhan sebenarnya. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saya belajar, tiap kali saya melayani dan saya tidak dapat berkat, saya tahu ada upah besar menanti saya. Dengarkan saya anak-anak STT. Setiap kali saya melayani dan saya tidak terima uang, atau kalaupun saya melayani, saya tahu saya ada pernah beberapa kali melayani di kantor pemerintahan. Tertulis berapa di amplop berapa, saya tahu Tuhan sedang lipat gandakan penipuan itu bagi saya. Benar. Satu kali saya khotbah di satu kota di Nias. Di amplop, jadi waktu saya tanda tangan saudara, ini Natal Kabupaten. Waktu tanda tangan si
yang kasih uang sengaja tutup jumlah uang yang saya harus tanda tangani. Tapi saya pura-pura nggak tahu aja, saya tanda tangan. Ya udah, saya ambil. Kami pulang waktu itu. Sedang kami pulang hujan-hujan, Pak Bupati bilang mampir lu ke rumah. Saya mampir ke rumah, saya lihat hujan, mereka lagi rapat. Lalu saya bilang begini, udahlah pulang. Ya pulang, langsung ke bandara saya bilang. Waktu kami geser mobil mau ke bandara, bupatinya panggil, Pak keluar dari rumah, dia panggil saya. Sebentar Pak. Turun dulu. Dia tinggalkan rapat, dia panggil, dia bawa kami. Ada orang yang bilang sama Oktav, nanti di sana kamu dapat 20 juta katanya. Puji Tuhan saya bilang. Puji Tuhan. Waktu tanda tangan cuma 7 juta. Saya bawa istri, bawa anak, tiket pesawat semua habis lah saudara. Ya udah, saya udah hitung-hitung ya. Ini 7 juta berarti tinggal 1-2 juta. Ya udahlah, bisa makan berapa hari lagi gitu kan. Upahku apa? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Tapi kalau aku tadi tuntut, saya bilang harusnya sekian. Itu aku tuntut hakku namanya. Sebagai hamba Tuhan saya tidak boleh menuntut hak itu. Walaupun hak itu ditipu orang, dikerjain orang. Saya pulang, tiba-tiba bupati datang, saya duduk di dalam, dia bawa satu amplop besar begini saudara, warna coklat. Aku bilang kue apa lagi ini? Rupanya kue bergopok-gopok saudara. Haleluya. Siap dia datang, istrinya pun datang bawa lagi satu bungkus kue lagi. Tambah lagi. Haleluya. Kalau Tuhan mau memberkati Anda, gak ada orang yang bisa menghalangi berkat itu. Amin. Kalau Tuhan mau memberkati Anda, tidak ada orang yang bisa menutup berkat itu. Saya pernah melayani dengan istri di Jakarta. Kami pulang dengan stres karena saya tahu banyak kebutuhan kalau pulang ke Medan. Saya mampir di rumah satu orang teman. Lalu kemudian saya bilang, Bu Email pulang, kamu ke bandara dulu, saya mampir ke sini nanti kita jumpa di bandara. Saya sampai di rumah itu, kami berdoa, kami diskusi sebentar lalu berdoa, saya bilang saya permisi pulang Pak. Saya pulang, dia bilang Oktav sebentar. Dia bawa satu amplop besar, dia bilang masukkan ke dalam. Ke dalam, udahlah apapun ini ku masukkanlah ke dalam tas itu kan, tas itu selalu ada gitu kan. Ku masukkan ke dalam. Dalam taksi ku bukalah sedikit, ku intip apa isinya ini. Kan penasaran juga kita, mana tahu bom gitu kan. Lah kan bahaya, kita mau ke bandara gak tahu isi tas gitu kan. Saya ngintip, saya bilang haleluya. Beres semua persoalan kalau pulang Medan saya bilang. Jadi saya gak bilang istri, saya masuk X-ray saudara kan. Waktu X-ray istri saya lihat petugas ngomong-ngomong uang di dalamnya katanya. Jadi yang amplop besar itu yang saya bawa betul-betul uang di dalamnya 50 apa 60 juta pada waktu itu. Sampai orang X-ray pun bisa lihat. Tapi saya mau katakan satu hal, bukan soal uangnya. Saya bukan pamer uangnya sama saudara, karena uang itu dalam 3 hari habis. Yang saya mau katakan kepada saudara, upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Karena apa? Karena aku adalah budak darinya, doulos darinya, hamba darinya. Apapun yang dia perintahkan kepadaku, apapun yang dia suruh padaku, harus aku lakukan tanpa memperkirakan apa upah yang akan kuterima. Haleluya. Ayat yang ke-19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Haleluya. Tadi saya bisa bilang kepada bapak yang undang saya ke rumahnya, Pak saya ngejar pesawat, Pak istriku udah berangkat. Gak mungkin ku biarkan istriku sendiri, tapi gak, aku membiarkan diriku, menjadikan diriku hamba dari semua orang. Tujuanku cuma satu, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang.
Orang yang saya datangi hari itu, Tuhan katakan, Oktav, you harus menjadi salah satu mentor bagi dia. Mamanya baru meninggal dan kamu harus jadi mentor bagi dia. Itu sebabnya dia panggil, saya datang. Saya layani mereka. Saya ceritakan kepada saudara, kadang-kadang banyak orang yang panggil saya melayani mereka. Saya bahkan pernah menjual cincin yang dikasih bapak saya untuk beli tiket pesawat guna melayani orang. Datang pagi, pulang sore. Waktu saya melayani, saya nggak dapat apa-apa. Dia bahkan nggak ingat saya. Tapi Tuhan gantikan itu dari tempat-tempat yang lain. Haleluya. Karena apa? Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Haleluya. Amin. Kata hamba di sini doulos. Doulos itu adalah satu metafora di mana dikatakan aku memberikan diriku sepenuhnya kepada kebutuhan seseorang. Tapi tentu saja saya harus lihat orang yang bagaimana. Kalau orang yang hanya memanfaatkan saya 1, 2, 3 kali, saya mungkin harus belajar berhenti untuk tidak ke sana. Tapi kalau saya tahu saya bisa menangkan orang ini, maka saya siap jadi hamba untuk memenangkan orang itu. Haleluya. Tapi ada orang-orang di mana saya harus katakan no, enggak, aku enggak akan berurusan denganmu lagi. Karena 1 Timotius 5 katakan kalau ada orang-orang yang kelihatannya beribadah tapi tidak beribadah, jauhkan dirimu dari orang itu. Saya juga belajar dari pengalaman. Tapi kalau ada orang-orang karena aku bisa dimenangkan untuk Kristus, why not? Why not? Kenapa tidak? Saya jadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh menangkan sebanyak mungkin orang. Haleluya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Anda gak usah tanyalah saya soal ini. Di kalangan orang Batak, aku kayak orang Batak. Lebih dari orang Batak lagi. Di kalangan orang Daya, aku bisa seperti orang Daya. Bahkan lebih dari orang Daya. Di kalangan orang Ambon, istriku orang Ambon. Pergi ke kampung istriku, dia gak makan papeda, aku lebih gila makan papeda. Di kalangan orang Papua, saya juga seperti itu. Apa yang dia buat, saya makan. Apa yang disajikan saya makan. Di kalangan orang Afrika, gak usah tanya lagi. Anaknya berak di situ aku dikasih makan, ku makan. Ruangan kecil, anaknya buang air, beol di situ. Dia buka pempesnya, dia bersihkan di situ. Aduh baunya luar biasa. Dia kasih kami makan di tengah-tengah keadaan seperti itu. Kami makan. Ada kawanku dari Pakistan sambil makan. Aku bilang, tahan mulutmu, aku bilang. Jangan gara-gara kau mati kita di sini nanti, aku bilang. Sakit hati dia, gawat kita nanti, ya kan. Kalau aku di tengah-tengah orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Maka saya melatih kadang-kadang anak-anak ini. Datang sini, ku kasih makan kari 1 minggu. Biar lidahnya jadi kayak lidah orang India. Kenapa? Kalau kau pergi luar negeri sana nanti satu hari, makanan yang paling cocok itu cuma makanan India. Iya kan? Makanan Chinese mahal di Amerika. Mie segini $50 loh. Gila enggak? Makanan India $50 masih lumayan lah, udah dapat Wendika kari, kari apa namanya? Okra di kari, apalagi ada beberapa lah $50 masih bisa 3 jenis makan. Makan kita banyak nasi di situ kan. Kalau udah di luar negeri nasi itu satu makanan yang sangat berharga nilainya. Ya kan? Itu sebabnya saya bilang latih dirimu di mana engkau berada, sesuaikan diri. Amin. Kalau aku berada di bawah orang yang hidup, aku bersama orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun, dengar, ada kata sekalipun, aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saya sering makan dengan kawan-kawan yang makan pakai darah. Saya duduk dengan dia, saya gak bilang sama dia, kau jangan makan pakai darah bro, gak boleh bro, dosa bro. Saya gak bilang apa-apa dengan dia, makanlah, kau makan.
Pak, Bapak kok nggak makan ini? Enggak, aku pakai cabai aja. Sekalipun aku bersama orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat itu. Haleluya. Tapi bukan berarti Pak, kan firman Tuhan bilang, kalau kau berada di antara orang-orang pemabuk, berarti kau pun harus jadi kayak pemabuk. Kau pun mabuk kayak dia. Ingat, ada kata sekalipun di sini. Aku boleh duduk di tengah pemabuk, tapi aku tidak hidup di bawah dosa kemabukan itu. Haleluya. Haleluya. Iya. Anda boleh berada di tengah-tengah orang yang kecanduan suntik sana, suntik sini. Tapi seharusnya Anda tidak ikut di bawah dosa yang sama dengan dia. Tapi kalau udah begitu, sebaiknya Anda nggak duduk lagi di situ. Jangan bilang, kan firman Tuhan bilang Pak, kita boleh hidup bersama-sama mereka. Tapi kita tidak tunduk. Iya, 2-3 kali kau nggak tunduk, siap itu kau coba juga dikit. Saya tahu. Cobalah bro, kau kan dulu, ya udahlah tes lah demi mengenang masa lalu. Ya kan, tariknya itu. Katanya siap itu lagi. Jangan saudara. Tujuan Paulus apa? Aku duduk di tengah-tengah mereka. Tapi aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya apa? Saudara lihat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat itu. Haleluya. Supaya aku bisa menangkan mereka. Tujuannya hanya Kristus. Hanya Kristus. Aku lakukan semua itu supaya orang bisa kumenangkan bagi Kristus. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya bagaimana? Orang-orang kafir yang hidup pada masa itu, Paulus bilang aku menjadi seperti mereka. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan. Tapi walaupun aku di tengah-tengah mereka, aku tidak hidup di luar hukumnya Tuhan. Enggak. Bukan berarti karena aku hidup di bawah bersama orang-orang kafir itu, aku jadi hidupnya kafir. Aku hidupnya menjadi sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. No. Tidak. Aku tidak hidup di luar hukum Tuhan. Gak boleh. Ada koridornya yang harus kujaga. Ada batas-batasnya yang harus kujaga. Haleluya. Haleluya. Ada batasnya. Anda boleh berada dimanapun. Dengan hukum dan adat istiadat bagaimanapun. Tapi ingat engkau punya koridor. Koridor atau batasnya itu apa? Engkau tidak boleh hidup di luar hukum Tuhan. Haleluya. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Hukum Taurat berbicara tentang kematian. Tapi hukum Kristus bicara tentang roh yang memberi hidup. Haleluya. Demikianlah sekarang kamu bukan lagi berada dalam roh perbudakan. Tapi kamu dalam roh yang memberi kamu hidup. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Coba kita baca sebentar. Roma 8 ayat 2. Ayat 1 katakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena apa? Hukum dalam Kristus Yesus berbeda. Hukum yang ada dalam Kristus Yesus adalah hukum roh yang memberi hidup, yang memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini dia hukum Kristus. Hukum yang memberikan hidup. Bukan lagi kematian, bukan lagi hukum dosa, tapi hukum yang memberikan hidup. Haleluya. Haleluya. Ini dia. Supaya apa? Supaya kembali lagi Paulus katakan, aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Anda bisa lihat 2 ayat ini dan Anda bisa perhatikan apa yang menjadi pusat kehidupan Rasul Paulus. Apa itu?
Kristus. Amin. Yesus yang menjadi pusat kehidupannya. Yang pertama, aku boleh berada bersama orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Yang kedua, aku boleh berada hidup di tengah-tengah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Tapi aku tetap meninggikan Tuhan, aku tetap hidup dalam hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat maupun tidak hidup di bawah hukum Taurat. Anda bisa lihat, hidup Paulus adalah Kristus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Haleluya. Yesus menjadi pusat kehidupanku. Kalau Yesus menjadi pusat kehidupanku, maka segala sesuatu yang ada di sekitarnya akan kembali kepada Yesus ini. Haleluya. Apapun yang kubuat, Yesus menjadi pusat kehidupanku. Apapun yang kulakukan, Kristus menjadi pusat kehidupanku. Kalau aku jatuh, kalau aku berbuat dosa, aku akan ingat lagi bahwa Kristus ada dalam kehidupanku. Dan aku harus memuliakan dia, aku harus mengagungkan dia, aku harus mencintai dia. Dan aku harus kembali padanya. Karena dia pusat kehidupanku. Haleluya. Saya mau tanya, pusat kehidupan Anda hari ini apa? Kalau pusat kehidupanmu istri, maka apapun yang kau buat hanya untuk istrimu saja. Suami, maka apapun yang kau buat hanya untuk suamimu saja. Anak, maka apapun yang Anda buat hanya untuk anakmu saja. Bukan untuk Kristus. Tapi kalau Kristus menjadi pusat kehidupanmu, maka istri, suami, anak, dan semua yang lain pun akan kau tujukan, arahkan kepada Kristus. Amin. Semua yang ada di sekitar kita akan kita ajak untuk berpusatkan pada Kristus itu. Amin. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Inilah yang banyak orang-orang berdebat di luar sana bilang, ini Paulus ini penipu ulung. Kenapa? Dia pura-pura jadi orang yang tidak semestinya katanya. Ya, makanya di kalangan luar sana mereka benci kali dengan Paulus ini. Tapi saudara perhatikan baik-baik, yang Paulus maksudkan bukan menipu orang. Kalau aku berjumpa dengan orang yang lemah, artinya orang yang imannya tidak begitu kuat, maka aku tidak boleh menjadi orang yang sombong. Iya kan? Jangan seolah-olah, wah ini sepele kali kawan ini, gak tahu apa-apa ini soal Alkitab ini. Aku udah tahu banyak aku soal Alkitab. Anda langsung menggurui dia. Anda bilang, kau firman Tuhan bilang begini ya, kau tidak boleh. Dia belok kanan sih, kayak firman Tuhan bilang jaga matamu, jangan kau macam-macam lihat sana lihat sini. Dia baru mau makan, dia bilang firman Tuhan bilang kau tidak boleh makan yang seperti ini. Nah, semua firman Tuhan, siki-siki firman Tuhan. Kenapa? Kawan yang dijumpai lemah, nggak tahu firman. Paulus bilang kalau aku jumpa orang yang lemah, aku jadi seperti orang yang lemah. Kadang-kadang saya jumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Ya kayak mana ini ya? Aku pun kayak mana ya? Menurut abang kayak mana? Boleh gak kita gitu bang? Iya kan? Aku juga menjadi seperti orang yang lemah. Supaya apa? Aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah itu. Amin. Saya gak tunjukkan saya doktor teologi. Saya sampaikan begini ya menurut firman Tuhan. Kalau kita mengeksegesa Alkitab. Maka ini harusnya begini, gini. Enggak saudara, gak perlu saudara. Kadang-kadang dalam hal-hal tertentu Anda nggak perlu menunjukkan jati diri Anda yang sebenarnya. Haleluya. Haleluya. Supaya apa? Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Dalam pesawat saya sering menguji ini. Kadang-kadang ada yang tanya, kerjanya apa Pak? Dosen Pak. Dosen di mana? Di mana lagi mau kubilang ini kan? Aku bilang dosen teologi udah tahu dia pasti ini pendeta gitu kan. Ya saya dosen kepemimpinan Pak. Saya bilang ya saya ngajar mata kuliah kepemimpinan juga kan Bud. Ya, jadi Bapak ngajar apa? Oh saya ngajar kepemimpinan, saya ngajar manajemen, saya ngajar bahasa Inggris kadang-kadang. Saya bilang oh gitu ya. Di mana kampusnya Pak? Aduh Mak di mana lagi aku bilang kampus. Kalau aku bilang STT Misi William Carey udah pasti dia tahu gitu kan. Kadang-kadang lah aku bilang lah ada kampus kawanku pokoknya ya aku di sana juga karena saya pernah mengajar juga di situ. Tujuannya apa? Supaya aku bisa menyelamatkan yang lemah. Sampai saya pernah dikontak satu orang teman dari Aceh 6 bulan berturut-turut.
Dia bilang, Pak ada bantuan ini untuk kampus Bapak dari Arab Saudi katanya. 6 bulan terus dia kejar saya. Saya bilang kalau kau tahu kampusku ini sekolah tinggi teologi misi William Carey, kau pasti nggak kejar aku. Padahal aku udah berharap bantuan Arab Saudi itu bisa masuk juga gitu kan. Tapi dalam hatiku manalah mungkin dia mau bantu STT misi William Carey. Tapi 6 bulan akhirnya aku bilang sama dia, Pak, kampusku itu kampus teologi Pak. Teologi gak masalah Pak. Mungkin dia gak ngerti dengarnya teknologi. Bisa itu Pak katanya. Pak, kampusku itu mendidik calon pendeta. Siap itu gak pernah diteleponnya lagi aku sampai hari ini. Serius loh, serius saya gak bohong kepada saudara. Tapi gak apa-apa saudara, paling tidak dia tahu aku siapa setelah itu. Amin, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Haleluya. Apa yang kita bisa buat? Kita perbuat bagi mereka. Supaya mereka lihat Yesus dalam kita. Gak usah dia lihat sesuatu yang menakutkan dalam kita. Karena kadang-kadang kalau ada, saya pernah pengalaman, saya naik pesawat dari mana ya? Dari Afrika atau dari mana? Di samping saya ada orang yang lengkap dengan pakaian itu dari Arab Saudi. Dia duduk di sebelah saya. Dia duluan di sana, saya di sini. Saya masuk, saya duduk, dia tanya, dari ngapain di sini katanya. Oh saya bilang saya misionaris. Oh dia bilang permisi ya sebentar katanya kamar mandi. Gak balik-balik dia. Dia pergi toilet gak balik-balik. Kupikir entah karena dengar aku misionaris. Lompatlah dia dari belakang itu mungkin gitu kan. Terjun payung mana tahu. Tapi kelilinglah saya. Kan pesawatnya besar suruh tingkat lagi pesawatnya. Saya keliling, saya lihat di mana saya cari. Ada dia rupanya situ gak jadi lompat dia rupanya. Aku bilang bro gak balik sana. Enggak mau tidur katanya mau tidur. Oh ya udahlah tidurlah aku bilang. Haleluya. Tapi apa tujuannya? Sejak saat itu saya belajar untuk nggak cepat-cepat bilang pendeta, nggak cepat-cepat bilang misionaris. Karena bilang pendeta kadang katanya salaman pun bok babi kau katanya. Jadi ya kadang-kadang saya hanya bilang saya anak Tuhan aja gitu kan. Ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Haleluya. Segala sesuatu ku lakukan karena berita kabar baik itu. Evangelion itu. Kabar baik. Injil adalah kabar baik. Segala sesuatu ku lakukan karena kabar baik itu. Supaya aku dapat bagian dalam memberitakan kabar baik itu. Mari saudara. Anda pasti punya kesempatan untuk bisa memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang. Bapak ibu yang ada di pajak yang sambil jualan. Anda punya kesempatan beritakan kabar baik. Jangan lewatkan kesempatan itu. Ini yang Paulus katakan segala sesuatu ini kulakukan karena kabar baik itu. Berita yang baik itu. Supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Betul kan? Kalau Anda berlari, kita ikut pertandingan, juara satu itu hanya satu orang. Betul kan? Ada juara 2, juara 3 ya dapat juga lah dia. Tapi orang yang taunya itu juara 1. Juara 1, peraih emasnya siapa? Perak, perunggu gak gitu diingat. Tapi juara 1 emas sampai kapanpun diingat. Ini yang Paulus katakan. Dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tapi hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa. Kita semua ada dalam gelanggang pertandingan yang sama. Bapak Ibu jangan pikir gelanggang Anda dan gelanggang saya berbeda. Enggak. Kita semua dalam gelanggang pertandingan yang sama ini sekarang. Dan siapa yang berlari duluan, Anda akan menjadi pemenang. Hadiah kita bukan apa-apa yang Paulus katakan,
Aku berlari-lari menuju kepada panggilan sorgawi dari Tuhan, dari Bapa dalam Kristus Yesus. Haleluya. Karena itu mari berlari demikian rupa. Tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Aku boleh berada di tengah orang yang parah sekalipun, tapi aku menguasai diriku dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk apa? Memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Haleluya. Pelari harus kuasai diri. Kalau makan terus, dia kayak mana mau jadi pelari? Betul kan? Orang yang atletik, orang yang angkat besi, wah ini harus menguasai diri, harus tahu kapan makan, kapan berhenti ngunyah, kapan latihan, kapan angkat besi yang sesuai dengan yang akan diangkatnya. Dia melatih diri. Amin. Ini perempuan-perempuan di STT Misi William Carey sedang ada futsal perempuan. Kalian harus mulai melatih diri. Kapan berhenti makan, kapan berhenti ngemil. Yarni? Ya kan? Jangan jam 12 malam masih masak Indomie doer. Kapan melatih diri supaya sakit mahnya enggak kumat? Ini semua butuh saudara. Haleluya. Melatih diri, menguasai diri. Amin. Kita lihat orang lain makan mau ngiler kali, tapi aku menguasai diri. Bagi setan dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasai diri dalam segala hal. Ini orang yang mau bertanding dalam pertandingan biasa. Apalagi kita. Mereka untuk memperoleh mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja mukul. Pernah lihat petinju yang sembarangan mukul? Pernah, pasti bisa Anda lihat. Petinju yang matanya udah gak bisa lihat lagi. Itu pasti mukulnya sembarangan. Karena dia gak nampak lagi saudara. Tapi kalau Anda adalah petinju yang benar, Anda akan bertinju dengan baik. Anda akan bertanding dengan baik. Anda akan berlari dengan tujuan. Haleluya. Demikian juga dalam Kristus, saudara. Demikian juga sebagai orang Kristen. Jangan puasa Esther, puasa Daniel, puasa ini. Apa sih tujuanmu puasa? Jangan melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Kau berpuasa, tapi kau masih nipu orang. Kau berpuasa tapi kamu masih menekan upah karyawanmu dan lain-lainnya firman Tuhan katakan. Aku melakukan sesuatu dengan satu tujuan yang jelas. Untuk memperoleh mahkota surgawi. Yaitu panggilan Tuhan dalam hidupku. Itu sebabnya Paulus kata, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya apa? Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Ini yang paling mengerikan. Ini yang paling menyedihkan. Khususnya bagi hamba-hamba Tuhan. Bagi saudara yang melayani Tuhan. Jangan sampai sesudah engkau melayani Tuhan sekian lama, sekian puluh tahun. Pada waktu engkau kembali ke sana. Dikatakan enyah engkau dari hadapanku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Karena aku tidak mengenal engkau. Lalu mereka akan bilang, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku usir setan demi namamu? Dan dia akan katakan, aku tidak mengenal engkau. Pergilah dari hadapanku. Itu sebabnya Paulus katakan, aku latih tubuhku, aku kuasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan sampai aku jadi batu sandungan. Jangan sampai orang pikir aku beritakan Injil untuk dapat uang. Aku latih diriku, walaupun aku harus bekerja dengan tanganku. Supaya jemaat Korintus ini jangan berpikiran yang aneh-aneh tentang aku. Aku belajar untuk bisa menaklukkan diriku di bawah tangan Yesus. Sehingga tidak seorang pun yang bisa menunjuk jarinya padaku dan katakan dia ini hamba Tuhan yang begini-gini. Aku latih diriku, aku kuasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan sampai aku sendiri ditolak. Jangan sampai. Saya berdoa kita semua akan berjumpa Tuhan.
Saya berdoa supaya kita semua di ruangan ini dan Anda yang mendengarkan dari awal tadi secara online. Pada waktu Tuhan panggil kita pulang, kita disambut sebagai hamba yang baik. Dia katakan, mari bergabung bersamaku dalam kesukaan ini. Hai hambaku yang baik dan setia. Dan tidak satu pun yang ditolak. Saya berdoa supaya kita semua bisa berhadapan dengan Tuhan dengan keberanian. Karena darah Yesus yang dicurahkan bagi kita membuat kita berani menghadap Dia. Karena kita tahu kita sudah ditebus oleh darahnya. Haleluya. Jangan sampai sesudah semua yang kita lakukan ini, kita sendiri ditolak. Jangan sampai. Doa saya agar kita semua menjadi pelaku-pelaku firman sampai Dia datang. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari Rasul Paulus. Karena hidup kami adalah bejana-Mu. Kami adalah bejana Tuhan yang harusnya siap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, orang akan dapat mengenal Yesus Kristus melalui kami. Haleluya.